kehidupan sehari-hari, sebagai seorang manusia pasti akan membutuhkan orang lain, baik itu untuk bekerja sama, berinteraksi, hingga membangun sebuah relasi yang memiliki kedekatan yang intim. Saat relasi itu dapat dibentuk dan dibangun dengan baik, maka akan adanya proses komunikasi yang berjalan dan bersifat terus-menerus. Ketika komunikasi ini terus berlanjut, pastilah tidak akan terlepas dari yang namanya perselisihan, baik mengenai komunikasi yang terjadi maupun hal-hal lain. Namun ketika dilihat bahwa ketika seseorang dapat menjalankan yang namanya berkomunikasi, maka ia akan dihadapkan dengan konflik, dan begitu juga sebaliknya. Ketika seseorang berada dalam situasi yang penuh dengan konflik, komunikasi bisa menjadi penengah dan proses memperbaiki relasi yang sempat rusak. Hal tersebut juga terjadi dalam dunia organisasi. Konflik atau perselisihan menjadi hal yang wajar ketika adanya relasi yang berjalan antara dua orang maupun banyak orang. Dengan demikian menjadi sangat penting untuk baik setiap individu untuk selalu memahami dan mengerti akan teknik dalam memanajemen konflik secara baik dan benar saat berada dalam sebuah lingkungan. Manajemen konflik merupakan aksi dan reaksi yang dilakukan oleh setiap individu maupun kelompok ketika sedang berkonflik dengan melihat pendekatan yang berorientasi pada proses atau bentuk-bentuk komunikasi yang mempengaruhi kepentingan maupun pandangan tiap individu. Di dalam lingkungan organisasi, ketika konflik mulai hadir dalam tengah-tengah perkumpulan dan dapat dirasakan oleh semua orang di dalamnya, salah satu pemicunya adalah komunikasi yang berjalan kurang baik. Namun dapat juga dipahami bahwa tidak selamanya konflik itu bermakna negatif. Ada juga hal-hal positif dan juga ada hal-hal yang bersifat netral. Bahwa dengan adanya perselisihan ini terjadi, akan menjadi satu hal evaluasi yang dapat diperhatikan bersama, sehingga menjadi satu perubahan dan pembaharuan bagi lingkungan bersama. Adapun efek lainnya yaitu dapat menyadarkan setiap individu dengan perilaku yang telah menyimpan, sehingga dengan demikian akan adanya perubahan perilaku serta menyadarkannya akan kesalahan yang telah dilakukan. Komunikasi menjadi poin penting dalam segala sesuatu yang berkaitan dengan kedamaian, sehingga dapat membangun dan menimbulkan sebuah kerjasama dan kepercayaan yang lebih baik untuk kinerja ke depannya. Komunikasi dapat dikatakan demikian karena menimbulkan pengaruh yang besar, seperti setiap individu dapat dengan mudah untuk mengekspresikan pandangan dan idenya, menghadirkan banyak solusi, dapat bekerja sama dengan baik sesuai dengan kesepakatan, mencapai sebuah tujuan dan juga harapan. Komunikasi yang kurang efektif akan menimbulkan konflik. Namun konflik bukanlah sebagai musuh, melainkan peluang untuk membangun harmoni yang lebih kuat jika dikelola dengan komunikasi cerdas. Yang tenang sambil mendengarkan dengan penuh perhatian, anggukan kepala sebagai simbol meyakinkan pembicara akan apa yang dikatakan, dan kontak mata dengan teknik seperti ini akan meyakinkan pembicara bahwa ia benar-benar sangat dihargai dan juga didengarkan. Yang kedua yaitu komunikasi asertif. Pada bagian ini, sebagai pendengar diharapkan mendengarkan tanpa memaksakan untuk terbuka dengan sendirinya, melainkan lebih meyakinkan pembicara agar dengan tenang dan perlahan berbicara sesuai kebutuhan, perasaan dengan alasan-alasannya, sehingga menjadi jelas pembicaraan. Dengan demikian, pendekatan ini secara tidak langsung, tenang, tanpa menyerang pribadi orang lain beserta karakternya, sehingga kedua belah pihak di dalamnya tidak dirugikan, berdasarkan martabatnya masing-masing. Yang ketiga yaitu empati verbal. Pada bagian ini, lawan bicara mendengarkan, memahami dan mengerti akan perasaan pihak pembicara sebagai bentuk dari empati yang diberikan sebagai sebuah upaya untuk menciptakan kembali kolaborasi yang sempat renggang untuk kebaikan ke depannya. Dengan demikian, tahap ini kemudian menciptakan rasa aman antara kedua belah pihak,
sehingga membentuk ruang dialog yang aman dan nyaman tanpa menghakimi satu dengan yang lain. Adapun strategi dalam menjalankan komunikasi dengan cerdas adalah dengan menerapkan model Thomas Kliman untuk melihat seberapa besar kepentingan pribadi dan juga kepentingan orang lain, brainstorming intensif guna menghadirkan solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak. Pada bagian kolaborasi ini sangat diperlukan kesabaran dan ketenangan agar semuanya dapat berjalan dengan baik yang dapat menghadirkan solusi terbaik untuk penanganan. Yang kedua yaitu kompromi. Pada bagian ini dilakukannya teknik seperti musyawarah yang melibatkan banyak orang untuk membantu mencari solusi yang terbaik. Saat solusi ditemukan, kemudian langkah yang selanjutnya yaitu memaparkan kepada kedua belah pihak tersebut untuk dapat menjalankannya. Terkait kompromi ini, menjadi langkah yang baik sebagai solusi yang dihasilkan dan terus diterapkan untuk kejadian-kejadian ke depannya. Yang ketiga yaitu menghindar. Pada bagian ini yang dilakukan adalah sesi penenang emosi yang dilakukan dengan cara menghindar agar tidak terjadi perselisihan selanjutnya. Menghindar sebagai teknik untuk mengendalikan dan menenangkan diri sambil memikirkan strategi lainnya. Yang keempat yaitu menyesuaikan. Pada bagian ini yang dilakukan adalah sikap menyesuaikan diri dengan baik bahwa terhadap informasi yang datang terlebih dahulu adalah jangan terburu-buru untuk mengambil kesimpulan, melainkan lebih kepada menghiraukan sehingga kemudian tidak menciptakan ketidakadilan yang dapat memicu konflik yang baru. Yang kelima yaitu bersaing. Pada bagian ini perlu untuk kemudian digarisbawahi bahwa bersaing yang perlu untuk dilakukan adalah dengan bersaing pada waktu yang tepat, seperti bersaing dalam keadaan yang darurat ketika hak-hak dasar harus untuk dilindungi. Dari tugas ini yang berjudul Dari Bentrokan ke Kesepakatan, Seni Komunikasi Cerdas, kemudian menjadi solusi yang terbaik untuk mengatasi konflik yang terjadi dengan berbagai solusi yang ada. Sebagai 3 kunci utama, yaitu melalui komunikasi aktif, empati verbal, dan komunikasi asertif. Kunci utama ini dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan model Thomas Kliman yang menghadirkan solusi yang terbaik untuk mengatasi konflik yang ada serta kompromi dalam waktu terbatas yang kemudian menghadirkan sebuah kesepakatan yang berguna untuk mencegah konflik ke depannya. Dengan demikian, Matius pasal 18 ayat 15 hingga yang ke-17 yang mengatakan, "Jika saudaramu berbuat salah terhadapmu, pergilah dan tunjukkanlah kesalahannya secara pribadi. Jika ia mendengarkan engkau telah mendapat saudaramu kembali." Ayat ini menjadi refleksi bahwa komunikasi menjadi langkah sederhana mengatasi setiap konflik yang dilakukan dengan mendengarkan secara terbuka dan aktif, yang mengutamakan teknik tatap muka sebagai bagian dari memisahkan emosi dengan fakta yang terjadi. Selanjutnya mendengarkan tanpa menghakimi, dan yang terakhir yaitu dengan mencegah perbesaran konflik dengan komunikasi yang bertahap. Dengan demikian, komunikasi menjadi kebutuhan terbaik dan bukan hanya berfungsi sebagai penyelesaian konflik, melainkan juga sebagai pencegah terjadinya konflik antara satu sama